otomatis kepolisian yang menyimpan ijazah di dalam semua informasi itu tegas disampaikan oleh Divisi Humas ya, yang dikutip oleh sejumlah media itu mengatakan telah menyita. Oleh karenanya semua hal yang karena ini sudah wilayahnya wilayah pengadilan, maka itu semua harus disampaikan di depan sidang. Ini kan tidak mudah juga begitu, karena saya meyakini nanti yang ditunjukkan itu berita acara. Mereka tidak akan berani menunjukkan ijazah, kopi atau apapun. Memang saya mengikuti dari awal, jam 9 saya hadir di Polda karena saya dipercaya untuk mengawal mulai klaster pertama, klaster ke-1 ya, klaster pertama. Itu dimulai sekitar setengah 11 sampai setengah 4, itu berapa jam, 5 jam lah atau lebih gitu. Saya melihat di situ memang ada diskusi, ada dialog. Memang awal-awal dibukanya ijazah itu adalah di klaster pertama, ya kan? Ada dialog, ya masalah hukum, masalah delik dan sebagainya. Kemudian masalah banyak hal ya, masalah penyitaan, yang pada akhirnya dikembalikan ke ombudsman. Waktu itu ada ombudsman, kalau nggak salah Komnas HAM apa seharusnya ada ya, tapi tidak ada diundang ada Komnas Perempuan dan sebagainya waktu itu. Tapi yang saya tahu ombudsman, dipertanyakan ke ombudsman bagaimana awal-awal si lawyernya Jokowi itu bertahan, dia tidak mau buka dan keberatan karena ini hanya untuk konsumsi pengadilan, bukan digelar perkara. Tapi kami berargumentasi bahwa yang namanya ya, yang dinamakan gelar perkara itu namanya gelar itu ya keseluruhan harus diperlihatkan. Terakhir akhirnya ditanyakan bagaimana ombudsman mengatakan bahwa ini bukan hanya masalah, ya ini pengakuan bahwa ini ada masalah bangsa Indonesia, ini sudah masalah, bukan masalah terlapor, ya kan? Kita disebut di situ pendumas ya, kita itu pendumas yang pelapor itu pendumas karena kami yang ngajukan untuk gelar perkara itu. Ini bukan masalah. Oke, to the point. Pada waktu kami melihat langsung ditunjukkan di situ, saya ada di depan, ya kan? Saya di depan situ karena saya mewakili salah satu tersangka yang tidak hadir. Jadi saya mewakili, saya lihat di depan. Memang saya melihat agak aneh ya di situ itu ada ijazah itu. Yang jelas seperti ijazah itu tidak, kita kan biasanya ijazah itu kan tebal. Tapi itu tipis saya lihat. Saya melihat, ya kan, memang tidak boleh nyentuh dan banyak ada beberapa orang yang mau foto ya dilarang. Anda dari mana? Takut dari internal. Dari eksternal maksud saya, dari luar. Ternyata dari polisi juga nggak boleh foto. Kemudian tidak boleh menyentuh. Ya, kami melihat, ya ada keanehan di situ. Memang itu foto yang selama ini kita lihat itu, yang dikaji, yang diperiksa atau diteliti oleh kawan-kawan dengan Rismond dan sebagainya itu memang itu foto itu. Jadi apa yang selama ini diuji oleh mereka memang itu. Persis itu. Ya. Yang menarik, otomatis dong kalau kita mau melihat sesuatu ini benar atau tidak, asli atau tidak, produk dari UGM atau tidak, kita mempertanyakan dokumen pembanding, ijazah pembanding. Kami menanyakan ijazah pembanding. Ada 13 ijazah pembanding. Di situ. Tapi mereka tidak berani membuka, tidak dibuka, makanya tidak ditambahkan.
dengan alasan belum izin pemiliknya. Dan namanya gelar seharusnya pemiliknya dihadirkan dong, ya kan? Supaya terang. Ada 13. Nah, makanya kami tidak berani mengatakan bahwa itu asli dan sebagainya sebelum melihat kawannya seperti Bang Said Didu katakan tadi. Ada 13 itu pembandingnya. Nah, itu statement dari memang itu rekomendasi dari Ombudsman bahwa ini sudah masalah bangsa Indonesia, ini maka harus dibuka di sini, hanya dibuka. Nah, pembukaan segel itu sangat formil ya, jadi betul disegel, ayo digunting bareng-bareng, ya kan, di hadapan kita, karena itu sudah dibungkus oleh laboratorium Ledford menurut mereka. Nah, kemudian hal-hal lagi yang saya boleh tambahkan, kenapa demikian? Buat kami sebagai lawyer, hal ini belum selesai, karena ijazah itu kan tidak sendirian. Ijazah itu kan punya proses. Ada KRS, kemudian hasil studi, ada skripsi, ada yudisium dan sebagainya seperti yang pernah kita ajukan ke PPID UGM. Nah, itu juga kami akan ke depan nanti kami akan tanyakan apakah itu bisa dihadirkan atau tidak. Ya, yang menarik lagi, Ibu Tifa bilang bahwa Ibu Tifa tidak akan tadi disampaikan oleh Bang Refli, tidak akan mau melanjutkan sebelum ijazahnya maupun laporannya ditunjukkan. Ini menarik ini, laporannya ditunjukkan. Ya, hanya ditengahi oleh Bang Refli karena polisi nggak mengatakan ya gentleman agreement aja. Nanti setelah Bu Tifa jelaskan, mohon ditunjukkan. Ini ada juga yang mereka itu agak keberatan untuk kita melihat laporannya. Karena Jokowi berkali-kali mengatakan, kami melaporkan peristiwa, bukan orang. Kemudian katakan dia nggak tahu yang pasal yang hukumannya 32 yang 8 tahun dan 35 yang 12 tahun itu, ya kan? Itu dikatakan ya bukan dia yang melaporkan itu. Sehingga kita meraba-raba siapa sih yang melaporkan itu. Apakah itu merupakan tambahan dari kepolisian atau dari beberapa orang yang melaporkan. Ternyata yang melaporkan dengan pasal-pasal itu Jokowi. Oh, bohong lagi berarti dia. Laporannya Jokowi yang melaporkan dengan pasal-pasal yang untuk persyaratan penahanan itu. Sedangkan yang lain-lain itu ya 160, kemudian 28 ayat 2 dan sebagainya, 31. Jadi Jokowi itu 31 pencemaran nama baik itu 31, 310, 311, 27A. 27A itu adalah lex spesialis dari 310. Jadi kalau penghinaan itu melalui media elektronik itu masuk ke 27A. Itu diatur seperti. Lah kita juga kaget. Nah, selama ini dikatakan ada dua hal. Dia tidak melaporkan dengan pasal-pasal IT itu yang 32 dan 35. Yang kedua, dia juga tidak melaporkan orang, tapi peristiwa. Tapi faktanya polisi to the point aja manggil si A, si B, si C, si D. Kan nggak mungkin si A, si C, si B kalau itu peristiwa. Terima kasih. Mungkin dilanjutkan, Bang. Oke. Jadi beberapa hari lalu saya wawancara Bung Alkatiri, ya. Ini ada kutipan dia yang menarik loh soal ijazah ini. Kan semua orang bilang tunjukin aja, selesai urusan. Ini ditanya, mana SIM? Dia bilang, sewa pengacara. Mau menjarakan yang nanya. Mana SIM? Sana tanya tanya Polda yang menerbitkan. Ini kan barang gampang tapi dibikin susah. Dan menarik sekali bahwa ketika Bung Refli tadi mengatakan, kita nih mau tahu gitu loh, ijazahnya bener apa enggak. Dan ketika ditunjukkan pun, kita nggak yakin tuh bener apa enggak, gimana mau yakin? Cuma ngelihat itu 10 menit bergantian, berdesak-desakan, megang nggak boleh, apalagi disebut observasi, ujian segala macam sebagainya. Nah ini kan coba deh, mungkin Bang Said yang bisa kasih jawaban. Kenapa Bang barang gampang dibikin begitu panjang gitu cerita dramanya? Kalau buat saya, kalau asumsi saya ya, apalagi sempat kemarin terbetik kabar mau mediasi, damai segala macam ya. Kalau saya bertikai dengan orang, saya yakin menang, saya gilas habis, nggak ada urusan.
Apalagi saya masih punya duit, punya jaringan kekuasaan segala macam. Tapi tiba-tiba ada wacana mediasi segala macam sebagainya. Kan berarti dia ragu gitu loh. Dia ragu, gue menang gak nih? Wah ini lawan RRT ini kayaknya begini-begini. Udah kita mediasi sampai tahu beres gitu kan ya. Nah ini coba deh, barangkali Bang Said yang punya pengalaman panjang, gimana sebetulnya kok bisa dramanya panjang begini? Saya boleh nanya juga jadi kan? Wah ini kembali ke Hito deh. Tapi saya tambahkan sedikit dalam perspektif hukumnya ya, biar jangan keliru kita. Yang namanya mediasi atau restoratif justice ya, JC, itu adalah sebuah mekanisme yang biasa saja kalau seandainya terkait dengan delik aduan. Jadi ada seorang yang mengadu, kemudian penegak hukum mengatakan, kamu diadukan. Lalu kita kalian mau damai enggak? Kalau enggak damai, terus gitu. Sehingga konteks mediasi yang kemarin sempat mengemuka ke publik itu konsep mediasi dalam tanda kutip sesungguhnya. Karena proses itu sudah lewat, karena mereka sudah dijadikan tersangka. Kalau belum dijadikan tersangka, bisa jadi kemudian berdasarkan Perkap Peraturan Kapolri, memang kalau ada delik-delik aduan itu dimediasi terlebih dulu daripada bikin ribet polisi, kan begitu. Cuma yang jadi masalah adalah tidak hanya delik aduan, tetapi delik umum juga pasal 32 dan 35, sehingga mediasi jadi tidak relevan untuk pasal-pasal yang sifatnya delik umum, dan itu lucu di-entertain juga oleh penyidik. Makanya saya katakan kemarin itu, kita nih ngomong apa sih? Kok kita ngomong seolah RRT ini penjahat, hukumannya sama dan koruptor, sampai diancam 12 tahun atas kegiatan mereka. Oke, ada kritik yang keras misalnya. Ya tapi dalam negara demokrasi kan kalau Anda tidak setuju dengan kritik kan Anda tinggal menjawab sesungguhnya. Apalagi ini adalah warga negara bertanya kepada kepala negaranya at that time, kan masih kepala negara sesungguhnya. Karena Dr. Tifa, Roy Suryo, Rismon ini sudah mempermasalahkan ketika beliau, paling tidak yang saya tahu Dr. Tifa sama Roy Suryo sudah mempermasalahkan ketika Jokowi masih jadi presiden. Silakan Puang Saidido tambahkan. Saya sebenarnya hanya ini aja, kan banyak sekali orang yang menghimbau Presiden Jokowi, ya Ibu Mega sendiri ya udahlah, kalau memang punya tunjukin aja lah, ya kan. Hampir semua rakyat Indonesia tuh hanya itu permintaannya, kalau memang punya tunjukin, kecuali memang ingin memenjarakan orang, ya kan. Itu sebenarnya pilihan tadi. Tapi saya dari awal membaca ini tarik ulur aja nih, tarik ulur, nakut-nakutin nanti nasibmu kayak siapa yang di penjara, Gus Nur sama itu Bambang Tri gitulah. Kira-kira ternyata trio ini enggak goyang. Nah ya itu yang bikin susah sekarang. Kalau dia mau tunjukin, kan trio ini kan menyatakan kalau dia tunjukin, dan itu kan dua kemungkinan, ditunjukin dan berbeda dengan yang dianalisis, ya kan Pak? Kalau berbeda dengan analisis ya nggak ada yang salah, dua-duanya benar. Anda punya asli, saya menganalisis yang tidak berbeda, ya kan? Nah kalau umpamanya sama yang dianalisis dengan yang dipegang, yang dianggap asli, ada pertanyaan lagi. Jadi pertanyaan lagi, apakah asli ini benar dibikin tahun itu atau sama dengan digunakan pada saat mendaftar gitu kan. Nah karena yang menjadi publik ini adalah sebenarnya adalah ijazah yang digunakan mendaftar, yang disimpan di rumah. Kalau beda itu bukan itu yang itu yang dimaksud. Nah kalau sama, kenapa sih susah-susah amat, tunjukin aja, selesai. Ya itu saya pikir ini jadi saya melihat jiwa ikhlas mengemukakan kebenaran itu hilang dari Joko Widodo gitu loh. Itu yang hilang. Oke, kalau memang benar ada gitu. Kalau itu tidak ada, artinya memang ingin menyembunyikan kebenaran. Itu aja Pak. Oke, masing-masing 1 menit closing statement ya. Ya sekalian. Iya. Puang Saidido cukup, kemudian Iya.
Cukup. Nah, terakhir Sekalian closing 1 menit statement. ya. Sekalian Statement. Iya, closing langsung. Baiklah, ada tadi yang belum saya sampaikan. Pada saat kita melihat foto, itu kan 40 tahun foto itu, Pak. Sejak 1980 sampai sekarang 40 tahun. Tapi nampaknya foto itu baru. Nampaknya ya. Nampaknya baru. Saya pikir foto 20 tahun aja udah usang ya, udah ya. Foto ijazah, maksudnya foto ijazah. Foto yang ada di dalam ijazah itu. Itu kok kayaknya bukan foto, kalau 40 tahun kayak nggak mungkin gitu loh. Ya itu yang ya kita yakin bahwa ijazah yang dimaksud bukan itu sebenarnya. Yang kedua lagi, kalau dengan mudahnya dalam gelar perkara itu menunjukkan seperti itu, Said Didu, kenapa sampai membiarkan orang dihukum 6 tahun? Kalau itu ditunjukkan pada saat di pengadilan waktu itu kan selesai. Tapi pada waktu pengadilan yang dakwaannya, bukan putusannya, dakwaannya itu kebohongan yang menimbulkan kerusuhan ya, keonaran, itu kan kalau orang katakan bohong, aslinya gimana? Aslinya mana? Itu ditunjukkan ijazah, tapi ijazah fotokopi. Padahal dalam perdata pun, kalau dalam persidangan, meskipun fotokopi dileges, aslinya harus dihadirkan. Apalagi ini menyangkut nasib orang. Ya makanya jadi saya meragukan dengan gelar di tengah ditunjukkan. Kenapa tidak ditunjukkan pada waktu sidang Bambang Ti dan Gus Nur, yang mana menyebabkan 2 orang warga negara dihukum 6 tahun. Oleh sebab itu mudah-mudahan dengan percepatan reformasi ini memang benar-benar efektif dan dilakukan dengan profesional dan proporsional, sehingga kepolisian ke depan ini bisa kembali ke kitosnya, kembali ke arah kiblat bangsa. Terima kasih. Ya, sobat dan sekalian, terima kasih kepada 3 narasumber yang kelihatannya sudah mulai terburu-buru akan pergi. Karena itu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini satu pertanyaan menarik ya. Kebetulan yang tanya alumni UGM, jadi saya jawab alumni UGM asli. Kalau yang tanya bukan alumni UGM asli, enggak saya jawab ya. Pertama, prinsipal kami atau penggugat kami ya, yang pertama adalah top hakim ya, atau Taufan Hakim, Taufan Hakim. Ini alumni UGM jurusan ekonomi manajemen, dan saya kasih tahu ini Bang Refli, dia juga bukan orang sembarangan. Ayahnya almarhum dulu anggota DPR RI dari Partai Persatuan Pembangunan ya. Ayahnya dulu itu seorang anggota DPR RI dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Kemudian yang kedua, Bangun Sutoto, ini dia itu jurusan FISIP, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Nah, background dari keduanya, yang pertama itu seorang akuntan ya, kemudian yang kedua Bangun Sutoto ini seorang guru ya, dia guru, memiliki sekolah, memiliki murid begitu ya. Nah, kenapa mereka mengajukan dan kenapa kami meminta mereka yang menggugat? Karena pertama, alumni UGM otomatis ketika dipertanyakan legal standingnya, tentu mereka punya legal standing karena yang digugat itu core-nya adalah UGM. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa dengan adanya penggugatnya UGM, nanti bisa ada perbandingan ijazahnya UGM versi asli yang dimiliki oleh Taufan ya, Hakim, Taufan Hakim, dan yang dimiliki oleh Bangun Sutoto, apakah sama dengan yang kemungkinan ditunjukkan Pak Dr. Andes Insinyur Haji Joko Widodo atau tidak? Itu yang sangat penting ya. Lalu kenapa citizen lawsuit, kenapa UGM ini mengajukan, 2 alumni UGM mengajukan? Karena gugatan citizen lawsuit ini bukan gugatan class action, bukan gugatan perwakilan, bukan gugatan kelompok, tapi gugatan warga negara yang satu, dia adalah alumni UGM, berarti dia orang Indonesia. Yang kedua, dia membayar pajak ya. Yang ketiga, mereka keduanya memiliki hak politik, termasuk di sini adalah meminta kejelasan. Karena citizen lawsuit itu adalah tidak ada di situ gugatan perbuatan hukum, tidak ada di situ deskripsi karena melakukan perbuatan melawan hukum maka harus membayar
membayar sejumlah kerugian, itu tidak ada, melainkan bahwa dalam situasi yang genting seperti ini, kacau balau seperti ini, kenapa? Satu, Joko Widodo tidak bersikap, yang notabene dia adalah penasihat di dalam dan antara, artinya dia juga pejabat negara. Yang kedua, UGM sebagai institusi itu juga institusi negara. Yang berikutnya Rektor UGM juga negara, Wakil Rektor 2 juga pejabat negara, dan kepolisian itu juga institusi publik. Nah, pertanyaannya ini saya tanya sendiri, kenapa kami mengajukan itu, saya jawab sendiri ya. Jangan diintersep Bang Refli. Nanti kalau diintersep saya putus, nanti kalau diintersep saya galak sekarang. Kalau diintersep saya putus. Soalnya sekarang banyak yang namanya unlawful interception soalnya. Jadi kenapa kita, karena kita sudah membidik, ini bagian dari strategi. Kita ajukan PMH di Sleman 2 kali ditolak, di Surakarta yang pertama ditolak, di Jakarta Selatan, Jakarta Timur, bahkan di Pengadilan Tata Usaha Negara pun di Jakarta. Oleh karenanya kita menggunakan satu strategi lain, di mana di dalam kekacauan seperti ini, satu, mereka itu punya legal standing, orang Indonesia, alumni UGM, dan yang ketiga nih yang penting, mereka itu membayar pajak. Jadi kita sertakan bukti NPWP mereka. Oleh karenanya seorang warga negara yang sah, yang memiliki hak politik, yang memiliki kewajiban dan memenuhi kewajiban negara membayar pajak, sudah dengan sendirinya suara mereka didengar. Dan negara ini akan menjadi tidak bagus ketika ada problematik yang pun lebih tentu akan menjadi presiden buruk kalau negara tidak bisa menyelesaikan, dan itu akan menjadi legacy yang tidak bagus ya. Nah, jadi itu argumen kritisnya, argumen pertimbangannya, kita mau head to head antara penggugat prinsipal. Oke, saya make it clear. Yang digugat itu adalah satu, Pak Jokowi atau UGM? Satu, yes. Oh, Pak Jokowi. UGM dulu, Pak Jokowi dulu, Pak Jokowi dulu. Dua rektor. Rektor UGM. Iya, rektor. Oke. Tiga? Yang ketiga, Wakil Rektor 2. Wakil Rektor 2. Iya. UGM ya. Yang keempat itu adalah Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Kapolri. Iya, yang kelima itu turut tergugatnya adalah Universitas Gadjah Mada sebagai entitas pendidikan. Begitu Bang Refli. Oke, jadi 5 yang tergugat ya. Yes. 4 tergugat, satu turut tergugat, jadi 5 semuanya ya. Betul. Oke, nah Pak Taufik ya. Yes. Dari semua tergugat tersebut itu menyampaikan jawaban semua atau hanya pihak tertentu saja dari 5 itu? Oke, ini satu pertanyaan menarik ya. Jadi dari tergugat 1, 2, 3, dan 4, aku ulang kembali biar netizen itu paham. 1, tergugat 1 Dr. Andes Insinyur Haji Joko Widodo, kemudian yang kedua Rektor Universitas Gadjah Mada, yang ketiga adalah Wakil Rektor 2 Universitas Gadjah Mada, dan yang keempat Kepala Kepolisian Republik Indonesia, serta turut tergugatnya Universitas Gadjah Mada sebagai institusi. Semua memberikan jawaban, namun seperti tadi di muka kami jelaskan, jawaban Mabes Polri tidak dibahas sama sekali karena Mabes Polri hadir di persidangan kelima, sementara pembukaan sidang pertama, mediasi 1, 2, 3 dia tidak hadir. Terus pada saat kami membacakan gugatan tidak hadir, dan itu sesuai dengan hukum acara perdata, itu tidak diperbolehkan. Itu yang saya bilang punya nilai akademis. Jadi ini memang memiliki satu konstruksi pertimbangan yang menarik, dan mudah-mudahan harapan kami ini mencerahkan seluruh bangsa Indonesia. Itu Bang Refli. Oke, nah sekarang bagian ngeri-ngeri sedapnya ya, pembuktian. Apa tuh? Yes. Dijelaskan juga kepada pemirsa ya, kepada Sobat RH, bahwa dengan ditolaknya eksepsi pihak-pihak yang disebutkan tadi, terutama pihak Joko Widodo, maka sidang citizen lawsuit ini akan masuk pada tahap pembuktian. Benar. Apa yang mau dibuktikan dan apa petitum yang dimintakan oleh Pak Taufik? Silakan Pak. Oke, yang pertama kita ajarkan kepada masyarakat di ruang publik ini ya,
Sobat RH ini, pertama kewajiban beban pembuktian karena kami adalah penggugat, maka beban pembuktian ada di kami. Oke. Kami tentu akan membuktikan keresahan, kerugian negara yang begitu besar, berlarut-larut, itu yang akan kami buktikan dan itu sangat mudah ya. Baik itu sikap dari Komisi Pemilihan Umum, sikap dari Komisi Informasi, dan kemudian KPU Kota Surakarta, KPU Provinsi DKI, dan kemudian KPU Jakarta atau KPU Pusat, itu semua akan kita sampaikan di dalam pembuktian. Nah, tadi saya mengatakan bahwa substansi dari gugatan ini adalah negara harus mengambil alih, keresahan negara harus bertanggung jawab atas tidak terselesaikannya informasi atau kejelasan dari pendidikan seorang presiden begitu yang sekarang masih juga menjabat. Jadi oleh karenanya tadi di awal bahwa basic kami sekarang berbeda, penggugatnya keduanya kebetulan alumni UGM. Tentu di awal kami ingin mengatakan setiap warga negara ketika dia berada di persidangan dan ketika dia diminta untuk ada di persidangan, dia harus menjawab dan dia harus hadir, dan karenanya prinsipal kami selalu hadir di dalam persidangan dan prinsipal kami juga akan membuktikan ijazah. Begitu pula sebaliknya, mereka juga harus membuktikan tentang ijazah mereka. Lalu sebelum sampai ke sana, mekanisme hukum acara kita ini kan pembuktian secara tertulis dulu. Jadi bukti surat, termasuk di dalamnya kami sebutkan itu KTP, NPWP, ijazah para prinsipal, para penggugat. Nah, dengan sendirinya ketika kami sudah selesai, nanti baru kami akan menghadirkan mereka yang disebut sebagai ahli. Jadi para ahli ini akan memberikan keterangan di depan persidangan ya tentang peristiwa. Pak Taufik, ini biar kita clear ya. Persisnya kata-katanya apa? Petitumnya itu minta apa? Ya, petitumnya yang pertama minta kepada Dr. Andes Joko Widodo, Dr. Insinyur Joko Widodo menunjukkan ijazahnya. Karena beliau mengaku insinyur dan tidak pernah membantah, terbukti beberapa orang sudah dipenjarakan. Dia harus mengeluarkan itu. Kemudian Universitas Gadjah Mada yang mengakui bahwa yang bersangkutan ini alumni UGM harus ditunjukkan. Begitu juga Wakil Rektor yang menceritakan sejarah ketika masuk, mendaftar, membayar SPP, ikut KKN, skripsi, ya, Wakil Rektor 2, dia juga harus menyampaikan itu semua di depan publik. Dan otomatis kepolisian yang menyimpan ijazah di dalam semua informasi itu tegas disampaikan oleh Divisi Humas, ya, yang dikutip oleh sejumlah media, itu mengatakan telah menyita. Oleh karenanya semua hal yang karena ini sudah wilayahnya wilayah pengadilan, maka itu semua harus disampaikan di depan sidang. Dan yang paling menarik harus menyampaikan permintaan maaf itu Bang Refli di poin berikutnya. Ya. Jadi permintaannya adalah ijazah itu ditunjukkan, kemudian menyampaikan permintaan maaf. Permintaan maaf, benar. Lalu pembuktiannya bagaimana? Kan pembuktiannya harusnya sudah menunjukkan ijazah. Iya, pembuktiannya, pertanyaannya apakah mereka punya nyali untuk membuktikan ijazah? Kalau saya sebagai penasihat hukum Dr. Tifa, saya penasihat hukum Rismon dan Resuryo di depan pemeriksaan kepolisian saja mereka tidak bisa menunjukkan, padahal sudah menetapkan tersangka. Maka keyakinan kami mereka tidak akan berani untuk menunjukkan. Dan inilah menjadi problem begitu. Ini bukan soal yang mudah, buat kami itu soal mudah karena prinsipal kami memang UGM, jadi kita juga pasti punya skripsi, kita pasti punya transkrip nilai dan sebagainya, dan tentunya kita puncaknya klien kami akan membuktikan punya ijazah. Begitu Bang Refli, itu mekanisme persidangan kan. Jadi kita bisa tagih nih kepada Jokowi agar dia menghadirkan ijazah yang sokol katanya asli tersebut kan. Yes. Baru-baru ini dia wawancara lagi, itu nanti ditunjukkan di pengadilan. Jangan-jangan dia tidak update citizen lawsuit ini mungkin. Ya mungkin pengacaranya juga tidak update itu mungkin karena pengacaranya terbagi dua kan, Jakarta dan Surakarta begitu. Tapi begini Pak Taufik ya, ada nggak celah bahwa nanti pembuktian itu tidak sampai pada sebuah kewajiban untuk menyampaikan ijazah yang sokol asli. Lalu karena tidak pernah ditunjukkan yang sokol asli tersebut,
hakim tidak bisa juga memutuskan untuk mengatakan ini asli atau tidak asli. Bagaimana? Ya. Ini satu pertanyaan menarik. Mudah kami akan jawab. Kami sudah menganalisa dan mempertimbangkan serta mengantisipasi kemungkinan besar para tergugat hanya akan menunjukkan berita acara penyitaan. Tetapi itu kan berita acara, bukan ijazah. Iya. Itu dan saya pikir itu. Oleh karenanya di dalam optimisme kami, walaupun pada awal mendaftarkan selalu suaranya cibiran begitu ya, terutama media-media nasional itu mencibirkan, hampir semua media nasional itu nongkrongnya hingga hari ini itu di Kutai. tempatnya Pak Jokowi di Kutai, ya, di Jalan Kutai Kertanegara. Jadi kami tidak pernah pesimis karena kami sudah mengkalkulasi, kami menghitung bahwa kami yakin gugatan kami ini akan lolos. Salah satu prinsip terpenting gugatan kami ini lolos, saya yakin majelis hakim juga berkepentingan ingin melihat ijazah dan ingin mewakili kedahaganya bangsa Indonesia tentang keberadaan ijazah dan keyakinan UGM yang mengatakan yakin dia itu alumni begitu. Ini kan tidak mudah juga begitu. Karena saya meyakini nanti yang ditunjukkan itu berita acara. Mereka tidak akan berani menunjukkan ijazah, kopi atau apapun karena ahli kami, saksi kami, orang-orang yang berkompeten dan mengerti tentang mekanisme membuat karya tulis akademis berupa skripsi, dan mereka juga mengerti bagaimana proses dibuatnya nilai serta sampai kesimpulan pada transkrip begitu, Bang Refli. Oke, tentu orang bertanya-tanya ya, siapa ahli yang akan disertakan atau diajukan oleh pihak Pak Taufik? Iya. Oh, ini satu pertanyaan bagus. Yang pasti kami akan menghadirkan Dr. Engineer Ridho MSc. Itu pasti kami akan hadirkan. Ya. Ridho Rahmadi. Iya, Ridho Rahmati. Bukan Ridho Irama. Bukan. itu yang lain itu ya. Jadi kemudian yang kedua, kami juga sesuatu yang tidak diduga, kami akan menghadirkan Profesor Dr. Profesor Dr. Sri Bintang Pamungkas PhD. Pak Bintang ini kan alumni Jerman, pendidikannya luar biasa. Beliau ini bersahabat dengan kami, beliau akan kami hadirkan juga. Dan tentunya dalam konteks apa kalau Pak Bintang? Kalau Ridho Rahmadi konteksnya dia kan ahli artificial intelligence juga ya. Ya. Kemudian kalau Pak Bintang ini akademisi, beliau kan dosen ya, beliau kan dosen UI. Jangan lupa beliau pernah dicopot di masa Pak Harto, kemudian direhabilitasi di masa Pak Habibie, dan beliau orang yang ngerti bener kan proses mekanisme. Beliau alumni ITB S1, S2 ITB, S3-nya Delft Jerman, tentu dia sangat paham itu, Bang Refli ya. Lalu ini yang menarik, ini ajang pembuktian pula bagi kredibilitas, kemampuan intelektual, kecerdasan dan kejujuran akademik seorang Tifa. Tapi jangan disuruh ngelengkapin ya, aku nggak hafal namanya, pokoknya Dr. Tifa gitu aja. Namanya Tifauzia Tiasuma. Fauzia Tiasuma ya. Ini juga arena pembuktian, arena akademis, arena menguji kredibilitas karya tulis mereka yang saya sebut sebagai Rismon Sianipar, dan ini juga tempat atau panggung yang akademis terhormat serta kredibel untuk membuktikan apakah karya tulis mereka itu hoax, apakah karya tulis mereka itu fitnah atau ilmiah seorang yang disebut Roy Suryo. Jadi ini sangat luar biasa. Jadi RRT diajukan semua sebagai ahli nantinya rencananya? Iya, semua diajukan. Kalau Bang Refli mau juga akan kami ajukan. Boleh, saya diajukan sebagai ahli nujum. Enggak, ahli tata negara. Apakah nanti saya akan bertanya apakah mereka itu subjek hukum sebagai pejabat negara atau tidak? Anda yang harus menjawab. Kalau Anda tidak datang, Anda tidak bersahabat dengan saya. Saya putus kontrak sama Anda kalau diwawancara. Ya. Kan kita kan harus terima kasih sama Pak Jokowi juga. Gara-gara Pak Jokowi katanya kita bisa ke Solo cepat dengan jalan tol. Iya. Oke, Pak Taufik ya. Tentu big questionnya adalah kok berani ya Pengadilan Negeri Solo kali ini ya? Jadi kok berani? Ini saya beritahu dulu, jangan lupa sebelum peristiwa ini seminggu setelah sidang pembukaan itu kami menolak hakim
Ya, Yang dimaksud itu udah hakim yang diganti sama. semuanya. Ya, komposisi Iya, hakim yang sama. Itu diganti karena ini menunjukkan bahwa Pak Satibi ini yang juga seorang doktor ini, dia juga satu, dia punya nilai-nilai independen, dia punya nilai-nilai akademis, dan yang pasti dia punya integritas yang tinggi karena dia mau menjalankan mekanisme persidangan itu tidak di bawah tekanan politik. Saya meyakini bahwa pasti beliau itu juga ada tekanan politik dan tekanan administrasi serta yang lain-lain. Begitu Bang Refli, ya. Sidang berikutnya kapan, Pak Taufik, dan agendanya apa? Tanggal 23 Desember, jadi itu harinya hari Selasa, ya. Oke. Jadi 23 Desember hari Desember. Selasa, apa agendanya? Selasa. Agendanya pembuktian tertulis dari penggugat. Oke, belum menarik dong untuk dihadiri. Nanti waktu ahli-ahli aja kan? Iya, ya menarik juga kalau mau relay dengar suara saya harus hadir dong. Saya nggak mau wawancara tanpa live begitu Bang Refli. Khusus untuk RH, saya maunya yang live begitu. Akan susah nanti kegantengan Pak Taufik itu terlihat itu. Apalagi interview sambil pakai sepeda gitu kan. Pak Taufik, ini short comment from you mengenai GPK, tapi sedikit aja karena kita tahu bahwa kita tergabung dalam tim lawyer yang sama dan ternyata klien kita mendapatkan undangan untuk gelar perkara khusus ya. Jadi pakai telur ini pastinya kan. Nah, tetapi kita harus pahami juga bahwa memang ini diajukan oleh dua pihak ya. Egy Sujana pengacara Egy Sujana, tim Egy Sujana, dan kemudian tim TAKA ya, tim anti kriminalisasi aktivis dan akademisi dan aktivis ya. Nah, tetapi yang diundang prinsipal ya. Nah, kebetulan itu prinsipal kita ya, memang ada crossingnya juga dengan tim-tim lain. Tetapi intinya whatever it is, saya ingin minta komentar singkat dari Pak Taufik in general lah, karena kita kan belum spesifik, kan kita harus merapatkannya dulu dan lain sebagainya sebagainya. Silakan Pak Taufik. Di dalam hukum acara pidana kan ada gelar secara umum, gelar perkara baik dari lewat proses penyelidikan, kemudian penyidikan, penetapan tersangka, itu semuanya lewat mekanisme gelar. Dan hari ini yang terjadi ini menurut saya ini gelar yang kali kedua, gelar khusus. Gelar khusus itu apa? Gelar atas permintaan pelapor yang merasa hak-haknya ada yang ditinggalkan. Tetapi saya ingin mengapresiasi, namun saya tidak punya rasa optimisme itu Bang Refli, bahwa karena kami punya pengalaman. Tanggal 9 Agustus kami hadir. Saat itu saya bukan sebagai penasihat hukumnya mereka bertiga, tapi saya sebagai ahli pidana. 9 Agustus atau 9 Juli? 9 Agustus kemarin. 9 Agustus ya. Jangan dirubah-rubah Bang. Itu nggak ngerti itu Mabes mana, nggak tahu Mangga Besar itu, bukan Mabes Polri, itu Mangga Besar. Beda itu tempatnya ya. Jadi mekanisme itu tidak dilalui meskipun subjek atau pemohon dari gelar khusus itu adalah para pelapor, namun seharusnya hukum acara tetap dilakukan di dalam proses gelar perkara itu, selain menghadirkan para pihak ahli pengawas, ada di situ Komnas HAM dan Kompolnas. Tentunya yang lebih penting lagi, ketika kita berbicara tentang sebuah perkara naik atau tidak naik, maka seharusnya alat bukti yang berupa ijazah itu juga dihadirkan. Namun pada saat itu tidak ada. Jadi saya pun tidak yakin apakah area ini akan terjadi. Yang ketiga nih, yang terakhir, karena dari gelar 9 Agustus 2025 dan hari ini Kapolrinya itu masih siapa orang yang sama, Sigit Prabowo, bahkan yang memimpin gelar saat itu direkturnya justru naik pangkatnya menjadi jenderal bintang 2, maka saya menilai ini seperti pro forma begitu. Pro forma artinya tidak akan mencapai legitimasi bahwa kasusnya mereka ini akan naik begitu. Itu kecuali mereka terdiri dari orang-orang progresif sebagaimana Hakim Pengadilan Negeri Surakarta. Begitu Bang Refli. Ya. Kita berdoa mudah-mudahan ini adalah satu jalan. Citizen Lawsuit di PN Solo ini satu jalan untuk
menjadi ajang pembuktian dokumen Yes. ijazah asli tersebut instead of kita menersangkakan atau mempidanakan orang ya. Ya, Oke, ya. terima kasih Pak Taufik. Sampai jumpa di Jakarta. Kalau Anda mau ke Jakarta silakan kita. Sebelum di-close, Ya. ada pernyataan penting saya. Jauh-jauh hari sebelum ditunjuk sebagai Komite Reformasi Kepolisian, Prof. Jimli tegas mengatakan menyebut nama saya. Kalau mau pembuktian perdata itu bukan di polisi, asli tidak asli bukan di polisi, di pengadilan. Apa yang dilakukan Taufik itu sudah benar. Persidangan perdata itu benar, jadi nggak ada pidana. Begitu itu saja statement saya. Luar biasa. Jadi Salam Anda sudah waras. mengikat Pak Mahfud dan Pak Jimli ya gara-gara RH Channel ya. Iya. Oke. Terima Oke. kasih. Ya, makasih ya. Salam buat teman-teman di Solo. Ya, terima Oke. kasih. Sampai ketemu ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya sobat RH sekalian, karena kita mau sholat Jumat, saya cukupkan di sini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Dr. Taufik, yang tidak lain juga adalah kolega atau rekan saya dalam tim yang membela RRT, Roy, Rismond dan Tifa atau Dr. Tifa. Mudah-mudahan itu menjadi jawaban ya, jalan away untuk membuktikan apakah memang kasus ijazah ini bisa selesai atau tidak. Bukan di gelar perkara khususnya, bukan di kasus pidananya, tetapi di citizen lawsuit ini. Walaupun ya kita bertanya-tanya keberanian ini sifatnya independent atau there is a sign from the presidential palace in Jakarta to go forward. We don't know exactly. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren cadas.